Ya, kalau sekarang ini entrepreneurship itu khususnya di Universitas 11 Maret semua diajarkan karena memang kita berharap bahwa para lulusan ini mengubah sebuah pemikiran tidak hanya lulus kemudian untuk mencari pekerjaan, tetapi sebelum lulus pun sudah disiapkan untuk sudah menjadi seorang wirausahawan muda dalam lingkup yang dia bisa lakukan. Jadi itu memang mestinya ya perguruan tinggi itu segera bergegas menjawab tantangan zaman dan mengubah cara berpikir, karena mahasiswa kita ini yang jadi parameter kita ini ya selalu digunakan setelah lulus itu diterima di mana. Karena apa? Karena perubahan-perubahan ini tidak lepas dari persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat itu manakala yang anaknya sudah lulus tetapi belum bekerja di kantoran MN dan sebagainya, maka dianggap dia belum berhasil. Walaupun sebetulnya dia sudah mempunyai usaha kecil-kecilan. Anak teman saya ini sekarang sudah punya karyawan 12 itu untuk usaha, nggak usah jauh-jauh, laundry dan sebagainya. Tetapi dalam persepsi orang tuanya dia, itu di orang tuanya masih mengatakan, burung untuk gawean. Kok orang untuk gawean kan, lah iya kayak malah ngurusi laundry kayak ngelar ngopo kayak begitu. Nah ini juga mengubah misalnya loh ya, kalau dia itu belum PNS atau belum berkantor, itu kalau mau menikah itu calonnya atau bapaknya si wanita itu akan tanya, kerja di mana mas? Saya wirausahawan baru 3 ini karyawannya, ya kecil-kecilan bu. Kalau dia pulang kemudian biasanya orang tua, aku rung patuin tuk lho nduk anakku soalnya ketoke uripe sesuk urung cetok gitu. Nah ini yang kemudian harus diubah paradigma ini, harus diubah agar sebetulnya bagaimana kemudian menggerakkan kewirausahaan atau entrepreneurship itu sehingga orang tidak hanya dianggap kalau sudah mapan itu adalah mereka-mereka yang sudah bekerja di satu kantor tertentu. Ini sama dengan misalnya saja kita tidak bisa mengubah mengapa kemacetan selalu ada di mana-mana sekarang kecenderungannya. Itu karena tidak bisa berubahnya paradigma masyarakat kita, di mana parameter keberhasilan kita itu adalah nek nong kantor yo numpak mobil, nek nong kantor itu nanti pakai angkutan umum dikatakan tidak sukses. Dan menyambut gawe 10-an tahun kok lesih numpak angkutan begitu. Lah ini yang tidak gampang untuk diubah pola-pola pikir seperti itu. Nah oleh karena itu tentu generasi milenial itu sekarang sudah ada perkembangan menurut saya loh ya. Mereka sudah tidak menganggap lagi bahwa sebagai PNS itu atau jadi PNS itu pilihan utama. Tetapi lebih banyak yang saya pilih pekerjaan yang enggak terlalu terstruktur di dalam kantor, lebih bebas, bisa di rumah, bisa di mana-mana begitu. Nah ini, walaupun ini generasi kolonial yang tua-tua itulah kolonial gitu, itu belum bisa menerima seperti itu. Nyambut gawe nong juru rumah terus begitu. Ya metu kantoran godasi kan begitu. Ini gitu Mbak Ana. Ya. Kita sebagai milenial juga kadang merasakan itu. Saya yakin, saya tanya, saya kembali tanya. Boleh saya menambahkan? Iya, silakan. Silakan, Mas Kang Suri. Oke.
Oke, saya setuju yang disampaikan Prof. Jamal tadi. Tapi begini, karena kan tadi kan bicara soal budaya masyarakat ya, budaya masyarakat yang menganggap bahwa anak yang berhasil itu adalah anak-anak yang begitu lulus kuliah, mereka kemudian mendapatkan pekerjaan entah sebagai pegawai negeri atau kerja kantoran. Nah, tapi poin saya begini, ini juga menjadi tanggung jawab dari lembaga pendidikan kita. Kenapa? Karena budaya masyarakat itu unsur terbesar pembentukannya adalah dari hasil pendidikan kita. Artinya bahwa pendidikan kita ikut melanggengkan budaya yang menganggap bahwa kerja kantoran, pegawai negeri, karyawan itu menjadi sesuatu yang dianggap dianggap lebih baik dibandingkan dengan tadi kerja-kerja sebagai wirausaha. Jadi poin saya begitu, sehingga menurut saya ya di dalam kurikulum lembaga pendidikan ini juga harus merubah mental side yang kemudian punya pandangan bahwa kerja kantoran itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan para wirausaha gitu. Karena kalau coba di sekolah-sekolah itu ya, mulai dari TK, SD, itu mereka sudah terkonstruksi ketika ditanya cita-citanya mau jadi apa. Pasti jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, itu sudah sejak TK. Ya, prasekolah, SD itu terkonstruksi seperti itu, sehingga ketika mereka lulus kuliah pun akhirnya ini akan terbawa. Nah, oleh karena itu menurut saya ini juga babah konstruksi budaya yang memang melanggengkan perspektif seperti itu. Kira-kira itu tambahan saya, Mas Gilang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.